Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang dan terima kasih untuk Bapak Mentor, Bapak Martono SPD sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di seminar rancangan aktualisasi dari Mas Ilman. Sebelum Mas Ilman mempresentasikan rancangan aktualisasinya, saya perkenalkan terlebih dahulu untuk penguji pada seminar rancangan aktualisasi pada siang hari ini dengan Bapak Heru Setia dari BPSDM Kemendagri dan saya sendiri Nines selaku coach atau moderator. Langsung saja Mas Ilman untuk mempersingkat waktu langsung dipresentasikan, langsung masuk ke metrik aja ya Mas Ilman ya. Masuk ke metrik langsung ke kegiatan dan tahapan kegiatannya saja. Ya, cepat. Perkenalkan diri dulu, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ika Heru Setiawan selaku penguji rancangan aktualisasi saya, yang saya hormati Ibu Nina selaku coach saya di aktualisasi ini, dan yang saya hormati Bapak Martono selaku mentor saya di SDN 01 Boyoteluk. Langsung saja untuk menyingkat waktu, di sini saya masuk ke isu dulu. Isunya tadinya ada 5 Bapak, yang saya temukan selama kurang lebih 2 minggu sejak pertama kali rancangan dengan Bu Nines tanggal 17 Juni, sampai sekarang ini ada 5 isu. Yang pertama, kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar di SD 1 Boyoteluk. Yang kedua, kurang optimalnya kedisiplinan pada siswa. Yang ketiga, kurang optimalnya metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang keempat, kurang optimalnya peran orang tua dan siswa dalam pembelajaran daring. Dan yang terakhir adalah kebersihan dan keindahan sekolah yang masih kurang optimal. Dari 5 isu tersebut, kemudian saya angkat yang untuk penelitian, yaitu isu yang keempat, Pak, yaitu mengenai kurang optimalnya peran orang tua dan siswa dalam pembelajaran daring. Kenapa kurang optimal? Karena baik orang tua maupun siswa ketika pembelajaran daring banyak yang menyepelekan, entah itu dari grup WA maupun pembelajaran yang lainnya, Pak. Misal di WA, kerjakan soal latihan ini, kemudian banyak siswa yang menyepelekan alias tidak mengerjakan. Kemudian dari pihak orang tua, juga orang tua kebanyakan tidak mendampingi, Bapak. Hanya diloskan saja begitu. Jadi judul aktualisasi yang saya punya atau yang judul punya saya yaitu optimalisasi peran orang tua dan siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan angket dan media pembelajaran interaktif pada kelas 5 SD Negeri 01 Boyoteluk, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Lokusnya di SD Boyoteluk. Kemudian tadi langsung masuk ke matriks. Ini ya Pak, matriks saya jabarkan dalam kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, melakukan pengamatan dengan memberikan angket kepada orang tua. Yang ketiga, membuat pretest. Yang keempat, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam, evaluasi dan menyusun laporan aktualisasi. Metrik ini kemudian saya jabarkan. Kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Tahapan kegiatannya yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan berdiskusi dengan rekan kerja. Hasilnya, catatan hasil konsultasi dan dokumentasi kegiatan. Di sini, dalam kegiatannya tentu mencakup... Mas, nilai dasarnya nggak usah Mas, lanjut ke kegiatan dan tahapan kegiatan aja. Ya. Kegiatan yang kedua, melakukan pengamatan dengan memberikan angket kepada orang tua. Jadi nanti saya sudah misal membuat angket, kemudian angket tersebut saya berikan kepada orang tua, apakah mereka mendampingi selama pembelajaran atau tidak. Tahapan kegiatannya yang pertama membuat angket, yang kedua berdiskusi dengan rekan kerja, yang ketiga menganalisis hasil angket. Kemudian kegiatan yang ketiga, membuat pretest. Karena nantinya saya akan melakukan pembelajaran
dengan media pembelajaran, saya membuat soal pretest dulu untuk mengetahui kemampuan siswa. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, menyusun isi soal pretest, yang kedua, membagikan soal pretest kepada siswa, yang ketiga, menganalisis hasil pretest. Kegiatan keempat, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Tentunya setelah melakukan pretest, saya akan membuat rancangan kegiatan pembelajaran dengan materi yang telah saya tentukan, dengan menyiapkan alat dan bahan untuk menyusun RPP. Kemudian langkah selanjutnya, kegiatan kelima, yaitu menyusun rancangan kegiatan pembelajaran. Setelah menyusun RPP, saya menyiapkan alat dan bahan untuk membuat media pembelajaran, merancang media pembelajaran, dan menyampaikan alat yang perlu disiapkan. Lanjut, kegiatan yang keenam. Setelah merancang kegiatan, tentunya yang keenam adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan bahan yang diperlukan dalam pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan membagikan media pembelajaran yang telah dibuat. Yang ketiga, melakukan kegiatan penilaian dengan diberikan soal latihan. Jadi setelah saya berikan mereka itu materi pembelajaran melalui video pembelajaran atau media pembelajaran yang lainnya, setelah itu saya berikan soal latihan atau post test. Apakah dengan saya menggunakan media pembelajaran itu, hasil siswa itu meningkat atau tidak? Nah ini dia, melakukan post test yang telah tadi saya katakan tadi, Bapak. Kemudian yang terakhir yaitu jadwal pelaksanaan kegiatan. Ini Ya, saya Mas rancang. Ilman, Ya. jadwalnya nanti menyusul aja, cukup sampai di kegiatan aja ya. Oh, ya. Baik, Terima kasih. terima kasih untuk Mas Ilman atas presentasinya. Langsung saja untuk Bapak Mentor, Bapak Martono dapat memberikan testimoni dan dukungannya terhadap rancangan aktualisasi yang sudah dipresentasikan oleh Mas Ilman. Monggo Bapak Martono, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim Bapak Penguji, Mbak Heru, dan Ibu host Ninis. Kami akan mendukung sepenuhnya pada aktualisasi Pak Ilman yang diberi judul optimalisasi peran orang tua dan siswa dalam meningkatkan pembelajaran siswa dengan media dan angket untuk SDN 01 Boyo Teluk yang telah dirancang dengan beberapa langkah, yaitu dari perencanaan sampai pada evaluasi. Saya mendukung sepenuhnya dan saya selalu memfasilitasi apa yang telah dilakukan dalam penelitian tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Bapak Mentor, Bapak Martono atas dukungannya terhadap rancangan aktualisasi dari Mas Ilman. Langsung saja untuk Mas Heru untuk memberikan masukan dan arahannya kepada Mas Ilman sebagai penyempurnaan rancangan aktualisasi. Terima kasih Mbak Nines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Datang Mas Ilham, Pak Ilman. Martono, Pak siapa? Ilman. Ilman, Pak Martono ya. Martono, Pak Martono. Pak Martono. Nah, Mas Ilman, ini Mas Ilman ngajar di kelas 5. Iya, tahun ini kelas 5 tahun ajaran baru, Pak. Tapi sebelumnya di kelas 1. Iya. Kelas 1. Sekarang naik ke kelas 5. Derajat yang lebih tinggi ya. Sama saja, Pak. Oh, sama saja. Iya. Ya nggak ada ngaruhnya ya kalau guru ya. Oke, Mas Ilman, ini keluar dari konteks kebiasaan ya. Biasanya teman-teman yang
melaksanakan habituasi itu selalu erat hubungannya dengan siswa, gitu kan. Tapi ini keluar dari konteks, maksudnya berani berpikir keluar gitu dari kebiasaan rutinitas. Ini memaksimalkan peran orang tua, gitu kan. Nah, ini kalau lihat dari rencana yang dibuat Mas Ilman itu tadi ada buat angket, gitu kan. Nah, seberapa efektifnya, Mas? Ini kan saat ini saya masih ada sedikit confused juga. Subjek yang mau yang mau disasar itu siapa? Orang tua atau siswa? Kalau menurut saya dua-duanya, Pak. Jadi dengan angket itu saya tahu apakah orang tua mendampingi, kemudian setelah saya berikan angket, kan nanti ada grup WA, Pak. Saya meminta orang tua agar melakukan pendampingannya yang lebih lagi jika pendampingannya kurang. Nah, dengan adanya pendampingan dari orang tua, tentunya hasil belajar nantinya akan meningkat begitu, Pak. Mengingat pada pembelajaran di masa pandemi corona ini, anak-anak belajarnya sangat amburadul sekali, Pak. Tugas tidak dikerjakan, atau tugas pun ketika kemarin ulangan boleh open book, dikerjakan di rumah, bahkan nilai ada yang 50, 40. Itu kan pasti pembimbingan atau pendampingan dari orang tua kurang. Kalaupun tidak kurang, pasti nilainya di atas 80 ke atas. Entah mengapa dikerjakan di rumah, tapi nilainya kok masih di bawah KKM sekali, begitu, Pak. Oke. Ini kan mau mengelaborasikan antara peran orang tua dan siswa di dalam belajar secara daring, ya, secara online. Nah, Mas, di sana ada nggak peran komite sekolah? Komite sekolah Iya. kurang itu, Pak. Pripun, Pak? Ya ada, tapi tidak terlalu terkena begitu. Nah, harusnya peran komite sekolah itu harus di era sekarang itu, ya, ini harus memaksimalkan dari seluruh komponen sekolahan, Mas. Karena sekolahan tidak akan pernah bisa berjalan dalam era sekarang nih, ya. Era-era terdahulu pun seperti halnya peran komite itu sangat penting di dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran di sekolah maupun aktivitas yang lain, ya kan? Itu penting, Mas. Jadi saya sarankan ada di apa? Jadi gini, Mas Ilman itu harus berpikirnya kompleks, Mas. Di sekolahan itu tidak hanya face to face. Contoh kata guru dengan siswa, guru dengan orang tua. Tetapi guru dengan orang tua itu ada sekatnya luar biasa. Nah, sekat itu penghubungnya adalah komite, kan begitu? Iya. Ya kan? Ya harus dihidupkan kembali. Nah, itulah fungsinya komite sekolah itu harus ada. Nah, itu, Mas. Pengalaman kami pun, ya, di dalam, ya, ini sharing saja, ya, sharing saja. Untuk meningkatkan kualitas dan mutu itu banyak komponen yang harus kita pikirkan di dalam proses penyelenggaraan pembelajaran. Kalau di sekolah ada kepala sekolah, kemudian guru kelas, guru mapel, kan? Terus kemudian ada komite sekolahnya juga yang harus punya peranan di situ. Nah, kalau sekarang, ya, ya nggak apa-apa. Ini sanggup kan Mas Ilman untuk menghidupkan, ya, misalnya gini, koordinasi dengan kepala sekolah bahwa komite itu pada era sekarang sangat diperlukan. Komite sekolah itu. Kenapa sangat diperlukan? Ya ini untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan, terutama ketika belajar anak itu di rumah dengan distance learning dengan jarak jauh seperti ini, dengan daring seperti ini, hasilnya nggak maksimal. Iya. Nah, fungsi komite itu adalah mengumpulkan intinya orang tua siswa itu dan memberikan pengarahan bahwa begitu pentingnya pembelajaran secara daring ini dan harus diikuti juga pola-pola pendampingan terhadap anak ketika mereka itu belajar, kan begitu? Iya.
ya. Nah, ya tapi pada prinsipnya ini kan sasarannya orang tua dan siswa, sehingga hasil yang diharapkan, hasil belajarnya itu memenuhi standar yang telah ditentukan, kan begitu toh. Ya. Nah, kira-kira di tahapan Mas, kalau melihat milestone-nya ya, tahapan di Mas Ilman buat itu ya, melakukan konsultasi, tindakan langsung dengan pemberian angket. Pemberian angket pun insya Allah, ini mohon maaf loh ya, Ya. SD-nya Mas Ilman ini kategori SD di kecamatan, di kelurahan, atau di kota? Kelurahan, Pak, tapi mayoritas dengan kecamatan juga dekat. Jadi kemudian orang tua juga sudah punya HP Android semua kebanyakan, Pak. Oke, ya intinya boleh dikatakan menengah dan maju ya, Ya, ya menengah dan maju. Makanya saya nggak begitu ini ya. Ya meskipun pada prinsipnya hak angket apapun pembuatan angket, instrumen lainnya itu bisa juga di dalam kita menggali informasi, kesiapan, kesediaan, terus kemudian hipotesa kita seperti apa, ya, itu bisa kalau kita berpikir terkait dengan metodologi penelitian boleh, ya. Tetapi untuk hal ini bagaimana tingkat efektivitasnya? Itu loh Mas, maksud ya. saya. Nah, kalau mau intinya, kalau mau challenge dari saya, kira-kira tertantang nggak untuk ya itu menjadi salah satu bagian tahapan dari Mas Ilman Ya. bersama kepala sekolah untuk mengaktifkan kembali, menghidupkan kembali komite sekolah. Komite sekolah ya cukup lah, mungkin sekarang belum terbentuk, ya kan? Ya, Kira-kira sudah ada, dilihat Pak. Komentarnya sudah ada. sudah ada, Ya, diundang. Di tahapan itu ada undangan sosialisasi terhadap komite, oh ya, ya. Itu tambahan saya. Terus kemudian melihat dari hasil rapat, misalkan undang komite itu apa solusinya kira-kira untuk meningkatkan apa belajar. antusias orang tua di dalam pendampingan anak pada saat belajar. Itu loh Mas, Oh ya, ya. Tuh, itu challenge saya, ya. Kemudian eh, kalau di situ kan terakhir itu kan mengukur keberhasilannya. iya, Nah, pasti. nanti dari kuadran awal, dari kuadran awal yang kiranya belum efektif itu komite sekolahnya, itu seperti apa? Sekarang kan kondisi awal ini sekarang seperti apa? Nanti ketika ada peran dari komite sekolah, itu seperti apa? Gitu Hmm. loh. Karena kondisi sekarang, Mas, ya, kita harus memanfaatkan lembaga-lembaga yang berwenang, meskipun itu bukan sifatnya, itu sifatnya lembaga ad hoc, bukan bukan formil ya, Ya, tetapi wajib untuk kondisi sekarang itu. Ya, contoh kata gini, ini saya sharing ya, saya sharing sekaligus berikan masukan ke Mas Ilman. Kebetulan saya itu juga aktif di dalam satu yayasan gitu kan, yayasan kebetulan diamanai juga kemarin untuk proses akreditasi macam-macamnya lembaga. Ya, saya ngasih beberapa alternatif juga. Kalau di dalam proses akreditasi itu tanpa bantuan ya komitmen dari orang tua siswa, apalagi sekarang mekanismenya semua pembelajaran jarak jauh, ya, itu akan mustahil. Capaian dari ya KBM-nya itu susah sekali nanti. Ya, penugasan macam-macamnya capek loh. Apa pembelajaran pembelajaran jarak jauh secara daring misalkan menggunakan Zoom kayak gini itu capek loh, betul. Sebenarnya kan kalau dari WHO standar maksimal itu cuma 6 jam maksimal ya. itu. Ya kira-kira sanggup nggak?
untuk mengumpulkan, ya ngundang kembali komite yang sekarang mati suri, dihidupkan kembali. Supaya apa? Ada interest intinya. Melalui komite itu terinformasikanlah kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah, bahwa dengan ini ya kendalanya seperti ini, capaian nilainya nggak bisa maksimal, nggak masalah, Mas. Itulah peran komite. Ya, di dalam satu tahapan lah, katakan di dalam tahapannya Mas Ilman itu kan melakukan tindakan langsung dengan memberikan angket kepada orang tua. Iya. Ya, sebelum melaksanakan tindakan itu, laksanakan dulu lah, Rapat katakan dengan sosialis. komite. Iya, rapat dengan komite. Nah, jadi Mas, proses aktualisasi ini sebenarnya implementasi kecil yang kemudian dibuat laporan penulisan apa saja yang kita lakukan setiap hari kita. Itu loh sebenarnya fungsi kita sebagai guru, ya kita memotret bahwa ada kelemahan di sektor pendampingan anak, bla 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 bla, macam-macamnya. Kira-kira apa solusinya? Itu loh Mas. Iya. Sama konsepnya untuk habituasi seperti itu. Jadi melaksanakan rutinitas pekerjaan. Jadi di situ Mas akan banyak pengalaman nanti. Bagaimana mengumpulkan orang, ya, menghimpun informasi. Itu bisa dituangkan. Nah, di situ nilai-nilai aktualisasi, ya. Nilai-nilai aktualisasi seperti halnya peran kedudukan PNS itu terpotret secara otomatis itu. Nanti tinggal mengembangkan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan orang tua, itu di whole government-nya ada, ya kan? Terus pelayanan publiknya ada. Pelayanan publik di sektor apa? Bahwa sekolah itu Memberikan bukan, pelayanan. ya, Ya, memberikan pelayanan kepada ya, masyarakat. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik, ya, dengan melibatkan peran serta orang tua dan melalui komite, gitu loh Mas, Iya. ya kan? Paham kan maksud saya? Iya, paham, Pak. Ya. Ya, oke. Kalau begitu tuh tantangan saya, ada keterlibatan erat dengan komite. Nah, Iya. setelah rapat itu kan nggak stagnan, rapat selesai, kan begitu kan? Iya. Berarti ada tindak lanjut, misal nih, setelah hasil rapat bla 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 itu, khusus untuk wali murid kelas 5 Iya. diberikan pemahaman bla 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 gini. Ya barangkali bisa dilibatkan di dalam undangan tersebut, kira-kira nih orang tua siswa khususnya kelas 5. Ada sebagian berapa persen begitu, Mas. Oke, Pak. Jadi nggak hanya angket saja. Ya memang kita sekarang nggak boleh, ya, menjaga jarak, ya, Berkumpul. dengan social distancing, tapi kan nggak semuanya mutlak bisa diselesaikan dengan angket, Iya. ya kan? Ngerti kan maksud Iya, saya? Pak. Iya. Oke, kalau seperti itu saya pikir cukup, ya, cukup. Itu tolong juga dipedomani sehingga apa, Mas memahami nanti ketika jadi personal yang ada di sekolah, kira-kira komponen apa yang kurang. Oh ini. Tinggal diskusikan. Tadi saya senang, ya, statement Pak Martono tadi, akan dukung, gitu kan? Akan dukung. Ya, semoga saja itu konsisten nanti bisa dijalankan sama Mas Ilman, ya. Ya. Nah, kalau bisa jangan optimal. Ini kan jangan pakai kata optimal deh, Mas. Optimalisasi peran orang tua. Iya. Kalau kata optimalisasi itu juga erat hubungannya bukan dengan subjek loh, Mas. Kira-kira judulnya apa yang pas, Mas Ilman? Apa ya? Apa optimalnya dihilangkan peran orang tua dan siswa begitu, Pak? Atau Berarti bagaimana? nggak ada dalam meningkatkan, Peran optimalisasinya. misalkan, ya ini kan orientasinya kalau peningkatan akan redundant, kan?
Iya. Kira-kira apa? Apa Mas, coba Mas bantu mikir saya. Oh iya, ini kan konsepnya Mas Ilman nih. Oke, oke. Apa kira-kira? Apa ya? Optimalisasi. Hmm? Kalau efektivitas masuk tidak, Pak? Tidak ya? Nggak efektif, nggak masuk. Optimalisasi. Peningkatan. Kalau misalkan gini, misalkan peningkatan peran serta orang tua dan siswa dalam mendukung apa? Hasil belajar. Dalam mendukung proyeksi hasil belajar. Proyeksi itu kan bisa identifikasi dengan KPM-nya, Iya. capaian tujuannya. Iya. Tuh Mas. Gimana Mas Ilman? Ya, masuk, Pak. Apa? Ya, jangan setuju doang, maksudnya apa kira-kira yang pas? Apa Mas? Bentar, Pak. Ya itu nanti diskusikan dengan Mbak Nes, ya, Bu Oke. Nines. Ya. Nanti Karena di judulnya biar tahapan lebih bagus lagi begitu, Pak. Biar lebih masuk judulnya aja gitu. ya biar lebih eh, bagus ya. Kemudian di tahapannya itu juga melibatkan komite kalau bisa. Iya, di tahap awal. Ya, guru harus seperti itu, Mas, melibatkan semua elemen. Kita sudah berpikirnya jangan monoton. Ya, Mas Ilman ya. Oke, Pak. Siap. Oke, misalkan ya judulnya ambil aja judul misalkan peningkatan Peningkatan peran. peran serta orang tua. Oke. Terus, dalam peningkatan hasil belajar siswa apa dalam peningkatan Dalam dalam mendukung hasil belajar. dalam mendukung hasil belajar siswa. Jadi arahnya itu spesifik. Orang tua dulu nih, kan? Setelah orang tua dulu, baru menyiapkan atribut-atribut yang lain terkait dengan proses pembelajaran untuk siswa secara daring, kan begitu? Ya, libatkanlah selama ini yang vakum komite sekolah itu supaya biar hidup. Ya. Ya buat apa dibentuk kalau nggak ada perannya? Kan kita simpel berpikirnya begitu, Mas. Kalau saya itu orangnya begitu, kalau ngapain diadain kalau nggak difungsiin, gitu kan? Ya kalau diadain wajib difungsiin. Kan kepala sekolah susah-susah membuat SK. Karena saya pernah jadi ketua komite, Mas, pada saat anak saya sekolah. Itu, ya. Ya, Pak. Oke, Mas. Jadi tahapan itu ada peran komite juga. Oke ya, terima kasih. Sukses selalu buat Mas Ilman. Ya. Salam sehat Pak Martono. Ya, Pak. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Saya cukupkan. Saya kembalikan waktu dan tempat ke Bu Nines. Nanti Ilman minta tolong koordinasi terus dengan Bu Nines. Oke, Pak. Siap. Nggak apa-apa. Agak aktif. Jangan pasif. Ya. Aktif terus, Pak. Aktif terus. Oke, tapi jangan hiperaktif. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Nes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Heru masukannya yang sangat bagus ya. Nanti tinggal ditambahkan ya Mas Ilman untuk tadi yang komite sekolah tadi. Terus masukan-masukannya tadi bisa dituangkan di rancangan aktualisasinya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Mentor, Bapak Martono atas waktunya. Demikian seminar rancangan aktualisasi dari Saudara Ilman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.